sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan Bapak Haji Nuryani SHMH. Bapak kan terpilih kembali untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang. Perasaannya bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah bahwa ternyata semua itu butuh perjuangan. Perjuangan, Pak. Perjuangan. Tentunya diimbangi dengan doa. Nah, itu kan ini adalah sebetulnya sebuah amanat dari masyarakat yang memang kita harus betul-betul menjabarkan bagaimana ketika kita duduk sebagai anggota dewan, bukan serta-merta satu misal di sana duduk manis, ya kan, undang-undang itu tidak. Ini adalah sebuah amanat, sebuah tanggung jawab besar sebetulnya, ya kan. Makanya ini kepercayaan masyarakat, kepercayaan ini jangan sampai mengecewakan masyarakat. Dengan bagaimana caranya tetap harus semua kegiatan yang menyangkut kepentingan-kepentingan publik sebaiknya harus pro kepada masyarakat, gitu Mas. Ya. Utamakan ya Pak berarti. Utama ya. Karena apapun itu kan kita setelah duduk dewan kan kita milik masyarakat juga, dan kita patuh terhadap partai karena kita petugas partai, terhadap masyarakat kita juga harus aspiratif. Karena di kami harus betul-betul menyelami, terjun dan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan daripada masyarakat. Kita tetap apa yang menjadi program pemerintah, apa yang memang harus ada dari partai yang harus pro dengan masyarakat, tetap kita kawal. Kita harus berlanjutkan program yang baik, kita lanjutkan. Kemudian manakala ada hal-hal yang kurang baik harus kita beri masukan-masukan agar apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini betul-betul mengena kepada rakyat. Tugas fungsi dewan ini kan ada fungsi penganggaran, ya kan, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, itu yang melekat di kami anggota dewan. Baru satu sisi yang sudah pernah Bapak usulkan dan sudah Bapak perjuangkan, walaupun sampai dengan sekarang belum tercapai. Ya, tapi kan ini menjadi target ya Pak? Iya, ini kan bertahap. Kemarin misal terkait dengan P3K. P3K itu kan terkait dengan PTT, GTT, ya kan, yang sudah terangkat, yang belum, ini kan juga menjadi problemnya. Tetapi tahap demi tahap, alhamdulillah bisa mengatasi, ya kan, yang dulu P3K, P1 kemarin 1078 bertahap diangkat. Nanti tahun ini ada lagi dan seterusnya, dan sampai yang pengabdian terakhir tahun 2022 kalau tidak salah kemarin kementerian ini nanti akan bertahap untuk diselesaikan oleh pemerintah. Ini berarti kan memang ada bagaimana di samping memikirkan tentang kemasyarakatan yang tadi masalah rob ekonomi, tapi SDM juga perlu dipikirkan ya Pak. Karena kan SDM-nya juga harus mumpuni. Kemudian masalah kerakyatan ekonomi juga diperlukan. Karena kan bagi saya itu kan sangat mendasar itu. Kesehatan, pendidikan, ekonomi, ya kan. Ini kan tiga hal yang memang harus kuat. Saling mengait ya Pak. Iya, ditambah infrastruktur. Itu yang bagi saya memang harus betul-betul segera dilaksanakan. Oh ya Pak, bicara tentang kesejahteraan Pak, ini kayaknya Bapak keserannya cukup bagus sekali nih Pak ya. Sebetulnya standar sejahtera untuk masyarakat di tingkat kabupaten itu seperti apa Pak? Standar sejahteranya apa? Pendapatannya yang harus tinggi, apa gizi yang dimakan, yang dikonsumsi. Ya, kalau satu misal, kita yang paling pertama itu sebetulnya terkait dengan UMR Pemalang. Pertama itu saja di rata-rata. Kalau rata-rata itu tadi per kapita saya sebutkan di kisaran angka berarti kan 8.899. Rata-rata kan nggak ada 1 juta. Nggak ada 1 juta berarti. Nah, kalau ini UMR semua berarti kan otomatis keluarganya menerima lebih banyak lagi, ya kan? Berarti insya Allah ya
meningkat. Ya kan? Memang kebahagiaan seseorang itu tidak diukur dari berapa penghasilannya, tapi bagaimana menikmati syukur dari Allah yang diberikan. Itu aja. Ya kan? Tetap harus optimis. Ya kan? Sejahteranya seperti apa sih? Kan tingkatannya di kabupaten itu kan masing-masing. Nah, makanya ada standar UMR itu, karena kalau diberi sekian, pekerjaannya naik, SDM-nya meningkat, kemudian penghasilannya meningkat, saya meyakini semua lini akan meningkat. Dan dunia pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ya. Yang saat ini itu sisi yang mana lagi yang ada di Pemalang ini yang perlu ada mungkin pembenahan, mungkin peningkatan atau penambahan? Ya, kalau melihat itu, yang pertama bahwa yang masih menjadi pemikiran kita bersama tentang kemiskinan, ya kan, kemudian pengangguran, ya kan, kemudian ATS, anak tidak sekolah cukup tinggi. Kemarin 38.000 sudah terkurangi 4.000, sekitar 34.000. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Nah, ini memang tidak mungkin dilaksanakan dalam 1 tahun ini, tapi kami berharap semua stakeholder harus dilibatkan, ya kan, harus dilibatkan. Tidak sedikit itu 34.000 itu kan. Nah, SDM akan bagaimana berkembang, IPM ini akan naik ketika satu misal ekonomi. Kita cerita satu misal IPM kita sekarang ini turun lagi, ya kan, informasi semacam itu. Kalau kemarin angka rata-rata lama sekolah kita masih 6,5, artinya SMP kelas 1 semester pertama. Kemudian masalah terkait dengan per kapita kita angka rata-rata tahun 2022 kemarin, kan, itu kan 8.889 nggak salah. Kalau di rata-rata berarti kehidupan kita di Pemalang sebulan tidak ada 1 juta. Kalau 1 juta kan 12 juta, ini belum ada. Artinya apa? Kita harus memikirkan perputaran ekonomi kita harus di Pemalang ini harus dikuatkan. Kemudian di kesehatan, angka rata-rata lama hidup kita itu di kisaran 73 tahun, 19 sekian, nggak salah. Artinya kita mutu kesehatan juga perlu ditingkatkan agar usianya meningkat, cukup panjang ya Pak? Iya, cukup panjang. Ya, 73 di kabupaten lain seperti Brebes lebih tua-tua. Sudah 80-an tahun, ya kan? Nah, ini kan IPM ini kan sebagai konsekuensi bagaimana pemerintah kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kami memaklumi karena sekarang, mohon maaf, bupati kan waktunya pendek. Hanya pendek, tidak mungkin semuanya bisa terselesaikan. Makanya pemerintah daerah ayo bareng kita dukung, masyarakat mendukung agar kepemimpinan ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan apa yang tadi kami sampaikan. Ya kan, harus bersama-sama, harus bersatu, nggak mungkin sendirian. Ya kan? Berarti bersama rakyat juga Pak? Oh iya, utama masyarakat, ya kan. Bupati yang mengundang para kepala dinas, semua kepala desa sampai tingkat RW harus dilibatkan. Ini loh, harus didata masalah anak tidak sekolah, apa masalahnya, kita mapping, kita siapkan anggaran biar selesai. Kemudian masalah perputaran ekonomi, ya kan, ekonomi kita rata-rata per kapita kita kalau masih segitu, apa masalahnya? Nah, kita harus berusaha bersama. Nah, kita harus wakil masyarakat, harus pro masyarakat. Di pemerintahan kita harus bareng-bareng gabung. Nah, ini yang kita harus bareng-bareng dibantu, termasuk media massa, wartawan, LSM harus kompak membantu kepentingan pemerintah. Endingnya untuk masyarakat. Oh iya, kita harus Saya Haji Mulyani SHMH dari fraksi PD Perjuangan Kabupaten Pemalang. Dan ayo bersama-sama membangun Pemalang ini dengan cara gotong royong. Salam Televisa.